Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah. Sehat semua tak ini? sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak, supaya pembelajaran kita bisa lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Terima kasih. Saya akan mempresentasikan pembelajaran atau kegiatan yang akan kita lakukan hari ini. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar teks cerita sejarah pada pertemuan kedua. Nah, kenapa sih kalau kita perlu mempelajari teks sejarah pertemuan yang kedua ini? Fokus kita adalah nanti kita akan mempelajari tentang nilai-nilai yang ada di dalam teks cerita sejarah. Misalnya ada nilai agama, nilai sosial. Lalu, apa yang sudah kita pelajari kemarin? Yang sudah kita pelajari kemarin ada pengertian teks cerita sejarah, struktur teks cerita sejarah. Sebelum kita lanjut, saya ingin bertanya pada kalian dulu. Kira-kira masih ingat nggak ya pertemuan yang kemarin? Pengertian teks cerita sejarah itu apa ya? Ada yang mau berpendapat? Silakan. Amel, Bu. Silakan Amel. Jadi teks cerita sejarah adalah teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang punya nilai dalam sejarah. Bagus ya. Benar atau salah jawaban Amel tadi? Orientasi itu berarti bagian apa ya, Fatma? Bagian pembuka atau pengenalan. Hari ini kita akan mempelajari KD yang berikutnya, yaitu KD 4.3, mengonstruksi nilai-nilai dari informasi cerita sejarah dalam sebuah teks eksplanasi. Nah, tujuan belajar kita hari ini apa, anak-anak? Ada dua. Yang pertama, nanti kalian itu harus bisa menentukan nilai-nilai dari informasi cerita sejarah dengan tepat dan bertanggung jawab. Kemudian, nanti yang kedua, kalian juga harus bisa menyusun kembali nilai-nilai dari informasi cerita sejarah itu ke dalam sebuah teks eksplanasi. Saya akan menjelaskan langkah-langkah pembelajaran kita hari ini. Tugas individu. Pertama, yang harus kalian lakukan adalah nanti di dalam kegiatan inti, saya akan menyampaikan materi yang sudah saya letakkan melalui channel YouTube dan sudah saya masukkan ke dalam Google Classroom kalian. Setelah kalian mempelajari yang ada di dalam Google Classroom itu, kita akan berdiskusi terhadap materi yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, diskusi kita di mana? Diskusi kita di dalam Google Classroom. Jadi di dalam kegiatan inti. Melalui kegiatan. Kemudian yang ketiga, saya juga sudah memasukkan link LKPD online atau modular learning melalui Google Form. Baru yang keempat, nanti silakan kalian buka LKPD tersebut. Kemudian kalian kerjakan soal-soal yang ada di dalamnya. Dan yang terakhir, unggahlah hasil pekerjaan kalian tadi, baru nanti di bagian penutup anak-anak, selanjutnya kita akan bersemuka lagi ya, untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Sampai di sini ada yang ditanyakan mengenai langkah-langkah pembelajaran kita? Tidak ada, Bu. Jadi, bentuk penilaian nanti yang akan kita laksanakan itu ada dua, yaitu penilaian sikap dan penilaian keterampilan. Nilai-nilai dalam teks cerita sejarah yang akan kalian ubah menjadi teks eksplanasi. Nah, materi teks eksplanasi itu sudah kalian dapatkan sejak kalian kelas 11 ya. Jadi ini masuk ke bagian inti dari pembelajaran kita, yaitu berdiskusi melalui Google Classroom
Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sudah sempat dikomentari sama Alisa ya. Saya mengirimkan 5 file untuk materi yang akan kita bahas. Sedangkan untuk tugas kita hari ini, itu sudah saya masukkan di dalam tugas kelas, yaitu nilai-nilai kutipan teks novel sejarah. Nah, setelah apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kalian dapatkan anak-anak dalam kegiatan belajar kita hari ini? Ada yang mau berpendapat? Dapat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti nilai moral, nilai budaya, dan lain-lain. Nah, nilai-nilai yang positif bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kan kita tahu ya, nilai-nilai yang sudah kita pelajari itu sebenarnya sudah ada juga di dalam novel. Misalnya cerpen, novel, kemudian legenda, itu kan semuanya ada nilai-nilai. Nah, pertanyaan saya, sama enggak ya nilai-nilai yang ada di dalam teks cerita sejarah dengan materi nilai-nilai yang ada di dalam kutipan novel itu tadi? Amel, untuk unsur nilai-nilai yang terkandung sama Bu, kayak nilai sosial, nilai budaya, nilai moral, nilai religi juga. Tapi untuk pesannya sendiri tergantung dengan cerita. Iya, bagus sekali ya. Jadi anak-anak, nilai-nilai yang ada di dalam teks cerita sejarah dengan nilai-nilai yang ada di dalam kutipan novel, cerpen, atau yang lainnya, sebenarnya materinya itu sama. Hanya saja nanti penghubungan atau hubungan antara nilai itu dengan kehidupan sehari-hari itu yang berbeda. Nanti bergantung dari isi ceritanya itu sendiri. Begitu. Amel mau tanya Bu, untuk nilai perbedaan Bu dari nilai sosial dan nilai moral ini, perbedaan yang paling spesifik apa ya? Jadi kalau nilai sosial, kalian harus ingat sosial itu kan ibaratnya kita ini makhluk sosial. Berarti yang harus kalian pegang adalah nilai sosial itu nilai yang menghubungkan antara manusia satu dengan manusia yang lain dalam kehidupan sosial. Paham ya? Sedangkan kalau nilai moral, moral itu kan etika seseorang. Maka nilai moral itu lebih fokus pada kepribadian seseorang atau tokoh itu tadi. Jadi itu bedanya. Kalau misalnya nilai sosial itu yang diambil adalah hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, sedangkan kalau nilai moral yang diambil adalah kepribadian orang itu atau tokoh itu seperti apa. Misalnya di dalam sebuah cerita ada tokoh yang dia itu mempunyai kepribadian yang sangat baik, seorang jenderal yang suka membantu rakyatnya, kemudian yang benar-benar mempertaruhkan nyawanya untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, maka yang diambil di situ adalah nilai moralnya. Kalau yang diceritakan tentang si jenderalnya itu tadi bagaimana? Faham, Amel? Halo, Amel? Ya, paham Bu. Nah, tapi kalau yang diceritakan di dalamnya itu tadi sikap jenderal kepada orang-orang atau rakyatnya tadi yang dia suka menolong dan lain-lain diceritakan di dalamnya, maka nilai yang muncul adalah nilai sosial. Jadi begitu. Kalau nilai sosial pasti ada hubungan dengan orang lain, tapi kalau nilai moral yang berhubungan dengan dirinya sendiri. Sampai di sini jelas? Ada yang ditanyakan, Amel? Sudah jelas Bu. Terima kasih Baik. Bu Putri. Bagus sekali pertanyaannya. Rumah, silakan kalian membuka lagi kitab bahasa Indonesia kalian untuk kalian pelajari ya. Nah, kegiatan kita yang pertemuan berikutnya adalah setelah kalian menyusun nilai-nilai dalam teks cerita sejarah ini, selanjutnya kegiatan yang berikutnya adalah silakan kalian mencari teks cerita sejarah, ambillah nilai-nilai yang ada di dalamnya dan ubahlah tadi ke dalam teks eksplanasi. Mari kita tutup dengan bacaan
doa akhir majelis. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa di pertemuan kita yang